Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim, tadhakkura wa tadhkir, wal naf'a wal intifa', wal ifada wal istifada, wal hathu ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih, wad du'a ilal huda, wad dalalah ala al khair, ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim, tadhakkura wa tadhkir, wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada, wal hathu 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah, wa dalal 'alal khair libtigha' wajhillah wa mardatihi subhanahu wa ta'ala. Baik, pada pertemuan hari ini di mata kuliah tafsir maudhu'i 4 atau iqtisadiyah, kita akan membahas tentang tafsir ayat-ayat produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya. Di sini pembahasan materi yaitu produksi dalam Al-Qur'an, distribusi dalam Al-Quran, kemudian konsumsi dalam Al-Quran. Pengertian produksi dalam bahasa Arab yaitu al-intaj, dari akar kata nataja, yang berarti mewujudkan atau mengadakan sesuatu atau pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas. Produksi adalah menciptakan manfaat atas suatu benda. Secara terminologi, kata produksi berarti menciptakan dan menambah kegunaan atau nilai guna suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari semula. Secara umum, produksi adalah penciptaan guna atau utility, yang berarti kemampuan suatu barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan manusiawi tertentu. Produksi dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aminu billah wa rasulih wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifin fiha falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Ayat di atas menguraikan konsekuensi dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai penciptaan dan kuasa Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan, berimanlah kamu semua kepada Allah dan Rasul yang diutusnya dalam menyampaikan tuntunannya, dan nafkahkanlah sebagian dari apa, yakni harta apapun
yang Dia, yakni Allah, titipkan kepada kamu dan telah menjadikan kamu berwenang dalam penggunaannya selama kamu masih hidup. Maka orang yang beriman di antara kamu dan berinfak walau sekadar pun selama sesuai dengan tuntunan Allah, bagi mereka pahala yang besar. Dalam memproduksi sesuatu bukanlah sekedar untuk dikonsumsi sendiri atau dijual di pasar, tetapi lebih jauh menekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus pula mewujudkan fungsi sosial. Dalam ekonomi Islam terdapat keyakinan adanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga peran dan kepemilikan dalam ekonomi dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terwujudlah kemaslahatan individu dan masyarakat. Secara ringkasnya, bahwa produksi adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan barang, bukan hanya untuk individu tetapi masyarakat dan makhluk lainnya bertujuan kemaslahatan. Serangkaian kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, dan kebebasan mengelola berbagai elemen dalam produksi diberikan kewenangan kepada manusia. Namun kepemilikan dipegang Allah. Apabila dikerjakan sesuai dengan tuntunan, maka akan mendapatkan pahala. Kemudian pandangan produksi dalam hadis, Rasulullah SAW mendorong umat Islam agar rajin bekerja untuk mencari karunia Allah agar dapat memberi dan berbagi nikmat kepada orang lain, tidak meminta, dan agar dapat memenuhi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggung jawab mereka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, hendaklah seseorang di antara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, lalu bersedekah dengannya dan menjaga diri, atau tidak meminta-minta dari manusia, lebih baik daripada meminta kepada seorang baik ataupun tidak. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mulailah memberi kepada orang yang menjadi tanggung jawabmu. Kemudian distribusi dalam Al-Quran. Pengertian distribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyaluran, pembagian, pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat, pembagian barang keperluan sehari-hari, terutama dalam masa darurat oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya. Sedangkan distribusi menurut para ahli ekonomi adalah merupakan proses penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen guna memenuhi kebutuhan manusia baik primer maupun sekunder. Distribusi dalam Al-Quran di dalam surah Al-Isra ayat 17, dalam surah Al-Isra ayat 29-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la taj'al yadaka maghlula ila 'unukik wa la tabsutha kullal basti fataq'uda muluman mahsuna. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Allah Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapapun yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Yaitu jangan berlaku pelit dengan apa atau rezeki yang telah Allah berikan kepada kamu, yang tersebab kepelitanmu itu mengakibatkan hak-hak orang lain menjadi terampas. Larangan pelit ini oleh Al-Quran disimbolkan dengan perilaku orang pelit, seolah-olah ia tidak merasa puas dengan cuma menggenggamkan jari jemari tangannya untuk tidak mau memberikan sesuatu itu, sampai-sampai ia angkat kedua tangannya dan lalu ia diletakkan atau dibelenggukan di atas lehernya.
Allah Subhanahu wa taala seraya memerintahkan untuk berlaku sederhana dalam menjalani hidup dan mencela sifat kikir, sekaligus melarang bersikap berlebih-lebihan. Sebagai seorang muslim dilarang kikir dan bakhil, tidak pernah memberikan sesuatu pun kepada seseorang, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi, tangan Allah itu terbelenggu. Yang mereka maksudkan dengan kalimat itu adalah bahwa Allah itu kikir. Maha tinggi Allah dan maha suci serta maha pemurah lagi maha dermawan. Pada saat yang bersamaan Allah juga melarang kamu mengulurkan atau membentangkan tanganmu dengan bentangan yang tanpa batas. Maksudnya dilarang berlaku terlalu loyal atau boros dalam distribusi, sehingga ia sendiri, keluarga, atau para pihak yang berhak lainnya mengalami kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya. Sebab sikap terlalu pelit dan terlalu boros dalam mendistribusikan ekonomi dan keuangan itu sama tidak baiknya. Bagaimanapun perilaku pelit maupun boros itu pada gilirannya menyebabkan pelakunya menjadi orang yang tercela atau yang dicela, serta bagaimanapun pada akhirnya ia akan menyesali perbuatan tersebut. Kemudian konsumsi di dalam Al-Quran. Pengertian konsumsi dalam bahasa Arab, istilah konsumsi disebut al-istihlak yang memiliki akar kata halaka dengan masdar halaka, hulkan, hulukan, tahlukatan, mahlikan. Kemudian kata ini mendapat tambahan 3 huruf hamzah, sin dan ta, menjadi istahlaka. Yastahliku berarti yang menjadikan hancur, binasa, habis, mati atau rusak. Istahlak al-mal berarti menafkahkan atau menghabiskan harta. Dalam hal ini makna kata tersebut dapat digunakan untuk makna membelanjakan atau menafkahkan, dan menghabiskan istihlak dapat juga diartikan membelanjakan atau menghabiskan benda, barang atau uang untuk memperoleh manfaat dari benda tersebut. Konsumen dalam bahasa Arab disebut al-mustahlik, yang berarti orang yang menyandarkan sesuatu kepada orang lain. Tafsir Al-Quran tentang konsumsi atau ada di surah Al-A'raf ayat 31, 32, dan 157. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dr. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan mengkonsumsi hal apapun agar tidak berlebih-lebihan, baik pakaian, terlebih lagi dalam makan dan minum. Anjuran ini ditujukan kepada setiap manusia, terlepas apapun agama mereka, karena berkaitan dengan kesehatan badan. Sehingga dalam sudut pandang ilmu ekonomi, Quraish Shihab berpendapat bahwa sikap konsumtif atau boros dapat menyebabkan kelangkaan barang sehingga menimbulkan kenaikan harga dan ketidakseimbangan barang di pasar. Kemudian di ayat 32 artinya, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah semua itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Dr. Quraish Shihab menjelaskan maksud ayat menggunakan kalimat sisipan dalam tanda kurung bahwa zina atau perhiasan dan thayyibat, rezeki yang baik-baik, Allah berikan kepada seluruh manusia, baik yang beriman ataupun tidak beriman. Akan tetapi perhiasan dan atau kenikmatan tersebut di akhirat kelak akan dikhususkan bagi yang beriman saja. Rezeki yang baik tersebut sesuai dengan kondisi manusia sebagai salah satu jenis
makhluk memiliki jasmani dan rohani, maupun sebagai pribadi anak, dewasa, wanita, pria, menderita penyakit tertentu dan sebagainya secara proporsional. Menurut Quraisy Shihab, kata khalisatan dapat dipahami dalam arti suci, yaitu kelak rezeki tersebut di hari akhir bebas dari apapun yang dapat menodainya, baik berupa kebebasan dan pengharaman, pembatasan ketiadaan, kekurangan persaingan merebutkannya, persoalan mendapatkannya, juga kotoran dan hal yang dapat membahayakan sebagai etika dunia. Baik. Untuk kesimpulan, produksi adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan barang, bukan hanya untuk individu tetapi masyarakat dan makhluk lainnya, bertujuan kemaslahatan. Allah telah menekankan bahwa kaum muslim tidak boleh menahan kekayaan dan pendapatan mereka hanya untuk diri mereka sendiri, melainkan setelah memenuhi kebutuhan mereka secukupnya. Mereka harus melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap keluarga dekat mereka, para tetangga, serta orang-orang lain di dalam komunitas tersebut. Orang-orang yang berpunya secara khusus diperintahkan untuk memperhatikan kepentingan fakir miskin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Pembahasan ini kita akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Kamil Rizky dari IAT 7 reguler. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.